Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para ikhwah sekalian yang hadir di majlis kita pada kesempatan pagi hari ini, dan juga para ikhwan dan akhwat yang mengikuti kajian melalui online dari Riyadh. Terkhusus adalah para santri pondok pesantren Riyadhus Shalihin di mana saja antum berada, juga para wali santri yang insyaallah semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal saleh kita insyaallah setelah kita berRamadan ria. Alhamdulillah, dan ini sudah masuk ke tanggal 8 bulan Syawal, ya. Semoga yang sudah punya kesempatan puasa sudah selesai puasa Syawalnya. Kalaupun belum, masih bisa dicicil, ya. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Ya, siapa yang puasa Ramadan lalu diikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh. Subhanallah, ya. Ini keutamaan yang dahsyat. Siapa yang mampu di antara kita untuk puasa setahun penuh, Masya Allah. Sebulan aja kita sebagian kesulitan, ya. Ini setahun penuh, ya. Tinggal ditambah berapa hari? 6 hari. Tinggal ditambah 6 hari. Maka telah dicatat pahalanya oleh Allah puasa setahun penuh. Allahu Akbar. Maka bukan perkara yang meh, ya, bukan perkara yang ringan di sisi Allah. Itu perihal puasa Syawal. Dan puasa Syawal yang sahih dari pendapat para ulama, masih bisa puasa Syawal selama antum berada di bulan Syawal, ya. Tidak mesti harus langsung atau berturut-turut. Bisa tidak langsung, bisa juga tidak berturut-turut selama di bulan Syawal. Dan utamanya, walaupun di sini khilaf para ulama apakah harus menyelesaikan Ramadan atau belum, atau tidak mesti bagi yang punya qadha. Namun, ya, yang lebih pasti adalah orang yang telah menyelesaikan Ramadan, karena kata Nabi, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan. Tidak dikatakan puasa Ramadan kalau dia masih punya hutang, ya, kalau dia masih punya hutang. Allahu a'lam. Na'am, ma'asyiral muslimin kumullah. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
untuk mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah yang mana? Tentunya di pesantren Riyadhus Shalihin, ya, kita sedang atau masih berlibur. Sampai tanggal berapa? Santri? Sampai tanggal 6. Allahu Akbar. Ya. Masih cukup panjang. Yang Ramadannya udah selesai, Lebarannya juga sudah selesai. Ya. Mudik sudah harus balik apa harus mudik ini? Hah? Mudiknya sudah harus balik nih. Sudah selesai. Allahu Akbar. Fa idza faragta fansab. Apabila engkau usai melakukan satu perkara, maka segera lakukan perkara yang lain yang manfaat. Tentunya kajian ini untuk umum, tapi secara khusus untuk para santri yang sedang berlibur. Secara khusus untuk para santri yang sedang berlibur, ya, para penuntut ilmu, juga para wali santri dan para asatid. Dalam rangka apa? Na'udzubillah. Jangan sampai kita terperosok ke sebuah kabar yang tidak disenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita masuk ke dalam kabar yang dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani, dua nikmat. Ada dua nikmat, masya Allah. Ini berarti nikmat. Nabi mengatakan nikmat. Hanya saja kata Nabi, di tengah dua nikmat ini magbunun, banyak yang rugi, tertipu. Kebanyakan manusia, katsirun minan nas. Lihat Nabi katakan katsirun minan nas, kebanyakan manusia tertipu. Ya, rugi, tidak beruntung di atas dua nikmat ini. Apa itu ma'asyiral muslimin? Sering kita dengar insyaallah. Yang pertama, as-sihhatu, nikmat sehat. Nikmat bugar, nikmat masa muda yang kuat. Subhanallah, yang seyogianya masya Allah, disitulah masa keemasan, waktu emas untuk kita bisa mendekatkan diri sekuat-kuatnya kepada Allah. Sehat, waktu muda, waktu bugar. Tapi la ilaha illallah, kebanyakan kata Nabi, manusia banyak tertipu. Sehingga ketika Allah berikan kesehatan kepadanya, dia lalai. Tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru nanti pas sakit baru ingat. Pas sakit baru ingat. Ya. Lalu nanti ketika dia sehat, ya begitu lagi. Yang kedua yaitu al-faragh, nikmat waktu kosong. Al-faragh, nikmat waktu kosong. Ini bahaya ini. Makanya ada orang Arab mengatakan al-faraghu syarr. Waktu kosong itu buruk bagi sebagian manusia atau kebanyakan manusia. Nabi katakan di atas nikmat ini kebanyakan manusia, lihat kata Nabi, kebanyakan manusia itu tertipu, rugi, tidak beruntung di tengah waktu kosongnya. Subhanallah. Ya. Ma'asyiral muslimin, waktu kosong dari kegiatan, waktu kosong dari termasuk dari kematian. Kita masih hidup, masih ada waktu. Karena kalau sudah subhanallah ajal menjemput kita, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Orang-orang yang meminta nanti keringanan di akhirat, ya ketika dia dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan dengan umurnya. Allah ingatkan dengan umurnya, kemana aja antum? Ketika di akhirat mendapatkan adab baru dia teriak. Ya. Gitu. Baru dia teriak agar dikembalikan ke surga, ke dunia untuk beramal saleh. Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah Allah telah memberikan umur kepada kalian sehingga kalian bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala?
Makanya Allah bersumpah ma'asyul ikhwah dengan umur kita, dengan waktu kita, dengan masa kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'asr, demi waktu, demi masa, demi umur. Innal insana lafi khusr. Allahu akbar. Lihat Pak, Bu. Jamaah sekalian, para santri, subhanallah. Ayat ini semuanya hafal tapi lewat begitu saja. Para sahabat kalau bertemu lalu berpisah, tidaklah mereka berpisah kecuali saling membacakan ayat ini. Para sahabat kalau bertemu lalu berpisah, tidaklah berpisah kecuali saling membacakan surat ini. Saling mengingatkan agar memanfaatkan waktu. Wal 'asr, demi umur kalian, demi masa kalian. Innal insana lafi khusr. Bahwasanya sesungguhnya seluruh manusia berada di atas kerugian. Rugi. Ya. Tadi sebut magbunun. Terkait dengan waktu magbun. Di sini juga dicap innal insana lafi khusr. Seluruh manusia merugi di atas umurnya, di atas masanya. Lalu dikecualikan oleh Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang mengisi umurnya, waktunya, dipenuhi kehidupannya, perjalanan hidupnya dengan iman, amal saleh, dakwah dan sabar. Allahu akbar. Maka ma'asyiral muslimin, tentunya perkara yang paling manfaat untuk kita mengisi umur kita adalah kita sisipkan dari waktu kita di tengah liburan kita dan kekosongan kita, yaitu untuk menambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Sekali lagi, perkara yang paling subhanallah, khususnya bagi para santri, bagi para penuntut ilmu, bagi para da'i, dan untuk kita semuanya. Subhanallah, Imam Ahmad diceritakan oleh putranya Abdullah. Ma ra'aitu abi, kata beliau. Kata Abdullah, tidak pernah aku melihat abahku kecuali qari'an au mutali'an au mutadzakiran mutabassima. Kata Abdullah, aku tidak pernah melihat bapakku kecuali berkeadaan membaca. Terus membaca bapak. Allahu akbar. Kalau kita ngobrol. Kalau kita ngelamun. Kalau kita habis mencetin setan gepeng. Mencetin HP. Ya, mana ilmunya didapatkan? Allahu akbar. Ya, aku tidak pernah melihat bapakku kecuali dalam keadaan baca. Au mutalian, atau menelaah. Mentadaburi. Au mutadzakiran mutabassima, atau dia sedang berzikir kepada Allah sambil tersenyum. Nah, itu kosong. Tidak ada seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, seorang dai, begitu juga seorang muslim, tidak akan kembali hari-hari, detik yang sudah lewat tidak akan kembali. Ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 30. Ya, tanggal 29 sampai kiamat tidak akan kembali. Dan antum nangis darah pun tidak akan balik. Tinggal apakah tanggal 29 itu diisi dengan yang manfaat? Maka kita mendapatkan Allahu Akbar, keberuntungan, ataukah kita mengisi tanggal 29 bulan April, ya, di tahun 2023 tidak kita manfaatkan sehingga kita termasuk orang yang merugi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada perkataan bagus para ikhwah sekalian, subhanallah, di muqaddimah Al-Imam Ibnu Hajar menulis Fathul Bari. Al-Imam Ibnu Hajar ketika menulis kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari, kata beliau, amma ba'du, setelah di muqaddimah, amma ba'du, fa inna awla ma surafat bihi nafaisul ayyam, perkara yang paling utama yang kita habiskan hari-hari yang berharga kita. Inna awla ma surifat bihi nafaisul ayyam, perkara yang paling utama untuk kita habiskan hari-hari yang berharga kita
wa a'la ma khussa bimazidil ihtimam. Dan perkara yang paling tinggi untuk kita terus perhatikan, untuk kita tambah perhatian kita apa? Al-istighal bil ulumi syar'iyyah. Itu menyibukkan diri dengan ilmu yang manfaat. Ya, al-mutalaqqa an khairil bariyah, yang diambil dari khairul bariyah, manusia terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yartabu aqilun, kata beliau, tidak ada yang berselisih atau ragu seorang yang berakal pun min anna badaraha alkitab was sunnah, bahwasanya pusatannya dan pusarannya adalah dalam Al-Qur'an dan sunnah. Lihat di sini yang kita ingin lihat. Berapa tahun Al-Imam Ibnu Hajar, Allahu Akbar, kalau tidak salah sampai memiliki 400 mu'allaf. Salah satu mu'allafnya, salah satu tulisannya adalah Allahu Akbar, yaitu Fathul Bari. Sepanjang gini nih. Ada kalau dijilidkan sekitar 23 jilid Fathul Bari. Mensyarah kitab tersahih setelah Al-Quran, itu Sahih Bukhari. Lihat di mukadimah dia mengatakan begitu. Fa inna aula ma surifat bihi nafaisul ayyam wa a'la ma yakunu bimazidil ihtimam. Perkara yang paling utama yang kita habiskan hari-hari yang berharga kita ini di dunia, dan perkara yang paling tinggi untuk kita tambahkan perhatian kita, untuk menghabiskan umur kita, apa? Al-istighal bil ulumi syar'iyyah. Itu menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Subhanallah. Begitulah orang-orang yang cerdas. Bukan sibuk dengan HP-nya, bukan sibuk dengan subhanallah perkara ini. 5 menit, 10 menit, 1 jam, 1 hari tidak dapat ilmu. Abdullah bin Mubarak mengatakan, ya idza marrat biyal ayyam, idza marra biya yaumun falam yazid fiha ilmun fala burika li fi dzalikal yaum. Apabila melewati 1 hari sementara ilmuku tidak bertambah, maka tidak ada keberkahan bagiku di hari itu. Subhanallah. Yang miskin sekarang, ya, penuntut ilmu tapi tidak perhatian dengan ilmu. Dai, ya, atau pengajar ilmu tapi kosong dari ilmu. Sibuknya dengan selain ilmu. Di otaknya apalagi otak bisnis gitu. Otaknya otak duit gitu. Ya. Apalagi hari ini banyak yang sibuk dengan perkara-perkara yang tidak manfaat, yang bahkan perkara sia-sia, bahkan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antuk duduk 1 jam. Duduk 1 jam saja membaca kitab, insya Allah mendapatkan minimal 10 lembar, 20 lembar. Ya, duduk 1 jam saja. Baca kitab dapat 10 lembar, 20 lembar. Berapa perbenahan ilmu yang sudah antum membaca? Allah Subhanahu. Dan berapa kerugian? Berapa kerugian dari umur kita yang habis untuk perkaranya warawiri, ngobrol sini, ngobrol sana, tidur bertelakan, sementara Allahu Akbar. Ya, banyak mutiara-mutiara Allah yang Allah turunkan melalui Rasul, ya, yang dikumpulkan oleh para pewaris Rasul, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadahu faqad akhadha bihaddin wafiri. Barang siapa yang dapat meraihnya, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Masalahnya kita ini menganggap besar dunia, sehingga kita menganggap remeh perkara yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat kita, yaitu ilmu. Ya, sehingga sibuknya dengan dunia. Sementara Allahu Akbar, ya, dunia tidak dapat terkadang. Sementara ilmu pun lewat dari kita dengan kita hambur-hamburkan waktu kita. Subhanallah muslimin. Oleh karena itu saya menghimbau kepada semuanya, ya, barangkali para santri secara khusus ketika berlibur, ayo dari sekarang, belum terlambat, masih 6 hari ke depan, masih bisa 1 kitab dibaca, ya, masih ada 1 kitab dibaca. Mohon maaf, astagfirullah, ini bukan tahadus saja lebih nikmat. Ya, saya di rumah pulang dari kegiatan apapun saya pegang kitab. Sekarang ada 2 kitab yang sedang dibaca.
Pokoknya ketika tidak ada itu udah pegang kitab saja. Tidak ada urusan, tidak ada kemana. Ya, pegang kitab. Allahu Akbar. 1 jam itu dapat berapa puluh lembar. Ya, alhamdulillah, dan merasa nikmat. Berlayar di lautan ilmu. Bukan berlayar di lautan WA. Bukan berlayar di lautan Facebook. Bukan berlayar di lautan YouTube, TikTok. Habis umur kita, maksiat terus berjalan terkadang. Sementara kita bisa manfaatkan waktu kita untuk kitab. Ini untuk semuanya. Masih ada waktu. Sebelum tersibukkan dengan kesibukan yang lain, maka kita manfaatkan untuk duduk bersama ilmu. Kita baca. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ya, pada kesempatan ini, saya lihat, aduh ini masih 6 hari, ini Masya Allah. Ya, santri khususnya, para ikhwah khususnya, jangan sampai subhanallah tidak bertambah ilmu. Oleh karena itu kita insya Allah manfaatkan hari-hari ini, ya, sejenak saja sambil menunggu syuruk, ya, untuk membahas, ya, masalah yang insya Allah tidak asing bagi antum. Dan intinya ini untuk kita mengisi sebagian waktu kita untuk manfaat, yaitu thalabul ilmi dan bermajlis ilmu. Baik yang mau offline silakan di sini di Masjid SMP, maupun yang online khususnya para santri, dan mohon Tatid mengingatkan para santri untuk ikut kajian ini. Naam, adapun pembahasan kita insya Allah, Allahu Akbar, pembahasan tertinggi sebetulnya, pembahasan terhebat, yang kalau antum sempurnakan ini, maka sempurna dunia dan akhirat. Pasti. Karena hidup kita, akhi, semuanya merucut kepada 2 kalimat. Semua kehidupan kita ini mengerucut kepada 2 kalimat. Dan siapa yang sempurna di atas 2 kalimat ini, maka demi Allah, dia pasti bahagia dunia dan akhirat, bahkan dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Pusatan kehidupan kita berada di atas 2 kalimat. Kalimat apa itu? Kalimatul la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu aja. Ya, kita ini, hidup ini apa sih gawenya? Gawe hidup kita apa sih? Mutar-muter gitu kan. Nah, dengan segala hiruk pikuk aktivitas kita, inti daripada hidup ini adalah bagaimana kita bisa menyempurnakan sepanjang perjalanan hidup kita, yaitu tahqiqus syahadatain. Bagaimana kita bisa memurnikan dan merealisasikan 2 kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah, yang merupakan tujuan utama kita, yang semuanya mengerucut kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad, sosok manusia termulia, adalah utusan Allah yang diutus untuk menunjukkan jalan kita menuju Allah. Yang tidak mungkin kita sampai kepada Allah tanpa mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau, hai Muhammad, menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqima ittabi'u. Kata Allah, wa anna hadha sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Ya. Wa anna hadha sirati mustaqiman wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Ikuti jalan yang lurus ini, yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Ya. Yang akan kita bahas di hari-hari ini insyaallah tentang sebagaimana diumumkan, yaitu mengenal hak-hak Allah dan Rasulnya. Allahu akbar. Mengenal hak-hak Allah dan Rasulnya. Allah, ini hak tertinggi.
Karena dalam kehidupan ini banyak hak. Hak istri, hak anak, benar nggak? Hak suami, hak apa lagi? Hah? Hak tetangga, hak persaudaraan, bahkan hak hewan, bahkan hak orang-orang kafir. Orang kafir pun punya hak. Baik, kita ambil contoh satu saja. Ini ada yang sudah jadi suami, ada belum nih? Hah? Baik, minimal anak. Baik, atau istri. Bagaimana akhi rumah tangga itu bisa sakinatan, mawaddatan, warahmah? Bagaimana? Allahu Akbar. Kalau sinkron antara hak dan kewajiban. Itu intinya. Rumah tangga akan bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau sinkron antara hak dan kewajiban. Hak istri, kewajiban suami. Hak suami, kewajiban istri. Baik. Maka akan indah terasa rumah tangga bila istri sebagai kedudukannya sebagai istri, Masya Allah, mendapatkan hak yang sempurna dari suaminya. Ini merupakan kewajiban suaminya. Begitu juga sebaliknya, suami kedudukannya sebagai suami mendapatkan hak yang sempurna dari istrinya, yaitu merupakan kewajiban istrinya. Maka dalam roda kehidupan ini akan berjalan apa itu? Kalau motor ada gear, ada apanya? Hah? Ada gear dan rantainya tuh. Masya Allah, kalau ini klop nih, digas 200 aja bisa. Yang penting gear dan rantainya klop. Ya, maka ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Siapa yang tidak ingin di antara antum haknya dipenuhi? Sebagai apa? Sebagai pegawai, sebagai guru, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Oh, marah. Ya, ini asatid Riyadhus Shalihin akan kabur kalau haknya nggak dikasih. Apalagi ini akhir bulan nih. Ya, wah ngamuk sudah mulai nyinggung di grup. Ah, ini kapan hujan deras ya gitu. Dan mulai nyinggung hujan tuh. Ya, para santri akan kabur semua dari pondok kalau tidak diberikan haknya. Istri akan kabur dari rumah kalau tidak diberikan haknya. Suami akan marah bahkan menceraikan istrinya kalau tidak ditunaikan haknya. Subhanallah, ketahuilah ma'asyiral muslimin, di sana ada hak tertinggi yang kita akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan mutlak dunia dan akhirat kalau kita penuhi hak. Dan sebaliknya antum akan celaka, binasa, terlaknat dunia dan akhirat kalau antum tidak tunaikan. Kalau antum hanya hak istri, kalau sekedar hak istri tidak dipenuhi, hak suami, itu mungkin kesulitannya lebih dalam urusan dunia. Tetapi ma'asyiral muslimin, bila hak yang satu ini dilalaikan, hak yaitu Allah dan Rasulnya, maka keburukan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ini perkara primer untuk kita ketahui. Ya. Dan doakan, saya juga sedang atau mau menulis tentang hal ini. Ya, silsilah al-huquq namanya, silsilatul huquq. Yaitu silsilah itu ensiklopedia hak. Kenalilah hak Allah, hak Rabbmu, kenalilah hak Nabimu, ya, hak sahabatmu, hak para sahabat, dan terus gitu. Silsilah al-huquq namanya. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, tentunya yang paling tinggi adalah hak yang paling tertinggi yang akan mendatangkan kebahagiaan kita, hak Allah, kemudian Rasul. Sebetulnya ini dua pembahasan. Makanya kita selesaikan dulu, yaitu mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pegang, yang harus kita ketahui. Lalu setelah itu insya Allah kita lanjutkan dengan mengenal hak-hak Rasulullah SAW. Apa hak Rasulullah SAW? Baik. Ma'asyiral muslimin, sebelumnya saya ingin bertanya kepada semuanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunaikan hak untuk kita? Oh,
kita pun ada hak dari sisi Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan seluruh kewajiban dalam tanda kutip yang dia wajibkan atas dirinya, yang itu merupakan hak kita? Sudah. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Sampai kata Allah, wa asbagu alaikum ni'ama zahiratan wa batin. Allah telah sempurnakan wa asbagu alaikum ni'amah. Allah telah sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatnya, baik yang zahir. Masya Allah, nikmat zahir. Lihat. Ya. Dari rizki, dari kesehatan. Ya. Dari, Masya Allah. Urusan-urusan dunia kita, Allah sempurnakan. Wa batinah, dan nikmat-nikmat batin. Diutus Rasul, diturunkan kitab, diajak untuk beriman, diajak untuk masuk surga. Bahkan sebagian kita alhamdulillah telah mendapatkan nikmat hidayah, yang itu pun tidak luput dari nikmat Allah SWT. Allah sempurna. Allah sudah sempurnakan. Makanya Allah katakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali itu? 31 kali dalam surat, yaitu Ar-Rahman. Nikmat apalagi kalian dustakan? Subhanallah, nikmat dunia dan nikmat untuk persiapan akhirat disempurnakan. Allahu Akbar. Lihat, semua ini diciptakan untuk kita. Ya, bumi yang dihamparkan, pepohonan tumbuhan yang dihidupkan, hewan-hewan, langit yang diturunkan hujan darinya. Ya, tempat tinggal, makanan, minuman yang kita tidak alhamdulillah setiap saat kita memakannya. Apakah kita tidak sadar itu semuanya adalah bagian fasilitas Allah? Allah sempurnakan dan semuanya Allah. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard? Allah bertanya itu dalam surat Fatir. Apakah ada pencipta selain Allah yang bisa memberikan kalian rizki dari langit dan bumi? Rizki itu bukan sekedar fulus. Ya. Apakah ada pencipta selain Allah yang bisa menurunkan dari rizki dari langit dan bumi? Tidak ada. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah maha sempurna. Makanya kita katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kalimat pertama dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah. Kita puji Allah di atas kesempurnaan namanya, kesempurnaan sifatnya, dan kesempurnaan subhanallah nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Luar biasa. Allah azim, Allah kabir, Allah jalil, Allahu Akbar. Belum lagi ketika kita punya salah, begitu rahim Allah. Nah gini, nggak usah repot. Antum punya dosa kan, nggak usah takut. Sini. Ya, kulli ibadiyalladzina asrafu. Katakan kepada hambaku yang melampaui batas, sudah masuk Allah kufur, sudah maksiat, sudah mengingkari Allah, sudah mendurhakai Allah, nggak usah takut. Sini. Kalau antum punya dosa sama anak, mungkin ketemu anak takut-takut. Ya, keumuman kan gitu. Punya dosa sama suami, sama istri misalkan, atau apalagi sama pimpinannya gitu. Wah, takut-takut ya. Tapi ketemu Allah, berdosa dengan Allah, nggak usah takut. Tataknatu, jangan putus asa, jangan takut. Dari rahmat Allah SWT, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sebesar apapun dosa kita, ya, na'am, maka Allah akan ampuni. Kalau selama kita mau bertobat dan istighfar kepada Allah. Lihat, kurang apa Allah? Kurang apa Allah kepada antum, kepada kita? Kurang apa? Para santri, Masya Allah, lihat. Kurang apa Allah kepada antum? Allahu Akbar. Ya, nikmat-nikmat dunia, apalagi diberikan nikmat kesempatan talabul ilmi, diantar oleh orang tuanya, dibiayai. Kurang apa? Bahkan semua keinginannya dicumponi. Lebaran aja, Masya Allah, baju baru, apalagi sepatu, bola baru, jam baru. Itu semuanya kan Allah, hakikatnya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ingat, dari sisi Allah, Allah sudah sangat sempurna. Sekali lagi, dari sisi Allah, Allah sudah sangat sempurna. Dan terus
akan Allah sempurnakan selama ada hayat di kandung badan. Tidak mungkin Allah sia-siakan antum. Ya, Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kita. Tenang saja. Makanya antum nih, kita ini saya sering bilang, antum nih hidup di dunia nggak usah pusing. Bolehlah bikin canangan, bikin program, tapi ingat, apalagi urusan dunia sudah Allah bereskan. Urusan dunia ini sudah ada yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hidup di dunia bukan untuk dunia lagi, untuk akhirat. Makanya mindsetnya bukan mindset dunia, mindset akhirat. Tenang saja. Antum tidak akan disia-siakan oleh Allah selama masih ada hayat di kandung badan. Mustahil. Tenang aja. Hanya saja nanti Allah mengaturnya dengan sesuai dengan kebijakannya, ilmunya, keadilannya. Yang ini luas, yang ini sempit, yang ini mudah, yang ini sulit, bla bla dan seterusnya. Alhamdulillah ala kulli hal, begitu kan kata Nabi. Aku memuji Allah di atas setiap keadaan. Alhamdulillah. Bahkan semakin kita memuji Allah, semakin kita nyandarkan diri kepada Allah, semakin kuat ketawakalan kita kepada Allah, semakin kuat pertolongan Allah datang. Minimal pertolongan yang ada di sini. Hati tenang, tidak galau. Hidup berkah, anak berkah, rizki berkah. Berkah itu tidak mesti kuantitas. Sedikit tapi berkualitas. Allahu Akbar. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Nah, ya, itu sisi Allah. Sisi Allah, Allah SWT telah menyempurnakan haknya. Tinggal, ya, antum nih sebagai suami-suami yang buruk kalau hanya nuntut hak saja. Sebagai istri-istri yang nusyuj kalau hanya nuntut hak saja. Sebagai anak-anak yang durhaka kalau sekedar nuntut hak saja. Sebagai rakyat-rakyat yang buruk kalau dia hanya nuntut hak saja. Pemerintah-pemerintah yang dolim kalau hanya nuntut hak saja. Ya. Maka ma'asal muslimin, sebagaimana kita berharap hak kita dipenuhi, maka kita pun wajib memenuhi hak yang lain. Ya. Apalagi Pak Bu nih, saya ingin kasih kabar. Selain hak Allah ya, mindsetkan dalam diri antum, dalam kehidupan interaksi dengan anak, dengan istri, dengan suami, bla 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 dan seterusnya, jangan nuntut hak, tapi sempurnakan kewajiban. Sekali lagi, jangan sekedar nuntut hak, atau jangan nuntut hak. Sempurnakan kewajiban. Kenapa? Karena bila kita sempurnakan kewajiban, satu, itu yang akan ditanya di hadapan Allah. Itu yang akan ditanya di hadapan Allah. Antum gak akan nanti dihisab, gak akan ditanya tentang apakah kau sudah dapat hak. Tidak. Yang ditanya nanti di hadapan Allah, tanggung jawab seorang istri, seorang suami, seorang anak, seorang pegawai, tentang kewajibannya. Ditanya nanti dari kiamat tentang kewajiban, bukan tentang hak. Apakah kau sudah diberikan hak oleh pemerintahmu? Tidak. Tapi apakah kau sudah menunaikan kewajiban kepada pemerintahmu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada santrimu, ya, kepada sahabatmu, kepada tetanggamu? Itu akan ditanya. Yang kedua, siapa yang senantiasa menyempurnakan kewajiban, pasti Allah akan tolong. Itu tidak akan tinggal. Allah tidak akan memberinya. Sekali lagi, siapa yang menyempurnakan kewajiban, pasti akan tolong. Dan kalau semuanya berpikir itu, pasti akan sinkron. Suami berpikir bagaimana menyempurnakan kewajibannya sebagai suami. Istri juga berpikir sama. Ya sudah, sama. Sinkron. Ini 3 nih. Ya. Pertama, yang akan ditanya dari kiamat, hak apa kewajiban? Kewajiban. Yang kedua, yaitu kalau antum sempurnakan kewajiban, antum akan ditolong oleh Allah. Pasti. Allah akan menolong hamba-hambanya yang menyempurnakan kewajiban. Yang ketiga, ini TikTok. Hak dan kewajiban ini, ya, kalau masing-masing berpikir sama, aduh, aku sebagai istri, aku harus sempurnakan kewajibanku. Aku sebagai suami, aku harus sempurnakan kewajibanku. Maka ini gir dan rantainya akan flop.
Sehingga antum ngegas 200 pun motor apa itu? Ada nggak motor 200 Mas? Ada ya? Moge ya? Motor gelo. Baik. Masuk ikhwan, gearnya kalau dan rantainya kalau sinkron, masya Allah. Sudah. Ya. Maka di sini juga jadikan pusatan utama kita bagaimana kita menyempurnakan kewajiban, bukan hak. Karena yang ditanya di hari kiamat adalah kewajiban, bukan hak. Nah, kewajiban yang paling utama yang akan ditanya oleh Allah adalah kewajiban kita mengenal dan menunaikan hak-hak Allah. Baik, mengenal dan menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Yang tadi saya sampaikan bahwasanya Allah telah menyempurnakan segala-galanya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan ini pernah terjadi obrolan ringan terkait dengan hak-hak Allah. Ini dalil saja sebagai pendalilan. Ada hak Allah, ada hak hamba. Sempat ada obrolan ringan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Mu'adz bin Jabal. Insyaallah semua pernah dengar hadis ini. Ya, di mana Mu'adz bercerita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat aku dibonceng Nabi. Insyaallah enak banget dibonceng Nabi ya. Naam. Antum pernah dibonceng siapa? Anak. Baik. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di atas apa? Ala himarin. Di atas keledai. Waduh. Alhamdulillah. Ternyata keledai bisa bonceng 2 orang tuh, Pak. Apalagi kuda ya. Apalagi motornya Ustaz Sarman, Masya Allah. Baik. Naam. Ala himarin, di atas keledai, dalam riwayat yuqalu lahu Ufair. Nabi punya keledai namanya Ufair. Ya, jadi boleh namain hewan tuh boleh, Pak. Tapi yang jangan bagus-bagus. Siapa namanya hewan itu? Khairuddin, ya jangan. Apalagi namain Fakruddin, enggak boleh. Ya. Nabi punya onta namanya apa? Qaswa. Hah? Onta Nabi namanya apa? Qaswa. Keledainya Ufair. Ufair. Ain fa ya ra. Kuntu radifan Nabi SAW ala himarin yuqalu lahu Ufair. Aku pernah dibonceng Nabi SAW di atas keledainya. Ya, nama keledainya Ufair. Baik. Maka tiba-tiba ketika kucluk berjalan bersama Nabi SAW santai, Allah, tanpa poreder, tanpa kita tanpa itu naik ya ojek. Baik. Maka tiba-tiba Nabi mengatakan, ya Mu'adz, ya Mu'adz, hai Mu'adz, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Aku penuhi panggilanmu dan kebahagiaan untukmu, hai Rasulullah. Ya Mu'adz, kata Nabi. Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah engkau apa sih hak Allah? Apa sih hak Allah 'alal ibad yang wajib ditunaikan oleh hamba, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang Allah mewajibkan atas dirinya untuk memenuhinya. Ini terjemahannya harus begini, bukan hak Allah yang wajib Allah. Siapa yang wajibkan? Allah, enggak ada. Yang Allah mewajibkan atas dirinya untuk memenuhinya. Kataba ala nafsihi, kataba ala nafsihi. Kalau antum ada yang mewajibkan, kalau Allah enggak ada yang mewajibkan. Tapi Allah mewajibkan atas dirinya, kataba ala nafsihi rahmah. Maka terjemahannya begitu. Apa sih hak Allah yang wajib antum tunaikan, dan apa hak antum yang Allah mewajibkan dirinya untuk menunaikannya? Maka Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mu'adz enggak sok you know nih ya. Dan biasakan begitu. Kalau antum tidak tahu satu perkara, bilang Allahu a'lam, wallahu a'lam, enggak tahu nah. Jangan sok you know ya, jangan sok tahu. Maka Mu'adz langsung mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Subhanallah. Maka
Nabi SAW akhirnya mengabarkan kepada Mu'adz, sang kekasih tercintanya. Maka kata Nabi, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya yaitu agar hambanya beribadah hanya kepadanya, menghambakan diri hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak melakukan kesyirikan, tidak menduakan dan menjadikan bagi Allah tandingan. Hak Allah yaitu ayya'buduh, agar hambanya menyembahnya, menjadikannya satu-satu zat yang disembah di alam semesta ini. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu kata Nabi, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan adapun hak hamba yang Allah wajib tunaikan atas dirinya, mewajibkan dirinya menunaikannya atas hambanya, kepada hambanya, alla yu'adziba, Allah tidak akan mengadab man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang-orang yang tidak menyekutukan. Subhanallah. Yuk, yang kita ingin garis bawah ini sebagai pendalilan saja. Karena nanti akan saya sampaikan hak Allah itu banyak. Ya, yang saya ingin sampaikan dalam dalil ini, hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari. Yaitu berarti di sini ada hak Allah, ada hak hamba. Ya, ada hak Allah, ada hak hamba. Hak Allah yang wajib kita tunaikan, dan ini hak tertinggi di alam semesta. Hak tertinggi di alam semesta, antum memikirkan hak istri, hak anak, hak bos. Antum memikirkan hak tetangga, betul. Aku memikirkan hak santri, hak guru, dan seterusnya. Tapi hak Allah tidak dipikirkan. Na'udzubillah. Hancur semuanya. Kepada istri baik, kepada suami baik, kepada tetangga baik, kepada anak baik, kepada pemerintah baik, kepada rakyat baik. Tapi kepada Allah bagaimana? Awas. Yang paling tinggi yang wajib kita tunaikan hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ya, ini sekali lagi hak yang tertinggi yang wajib kita tunaikan. Tayyib. Lalu Nabi menyebutkan salah satu haknya. Ya, salah satu haknya, dan ini juga hak yang tertinggi, yaitu agar Allah diibadahi, disembah, ditunduki, dihinakan diri kita di hadapannya, tadallul wal khudu'. Ya, agar kita taslim, berserah diri, totality. Aslamta, qala aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu lillahi rabbil alamin. Apakah kau telah berserah diri? Ya, aku telah berserah diri kepada Rabbul alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami menyembah. Itu hak Allah yang tertinggi, Pak. Yang lainnya turunannya. Maka para ikhwah sekalian, Allahu akbar. Ya. Baru nanti Allah menunaikan haknya. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat nas-nas dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kita akan dapatkan ribuan atau ratusan atau ribuan hak Allah. Ratusan bahkan ribuan hak Allah yang wajib kita tunaikan. Namun saya berusaha meringkas, minimal yang paling besar dari hak Allah ada 10 hak yang wajib kita tunaikan. Sekali lagi, minimal dari ratusan hak Allah, bahkan ribuan hak Allah, ada 10 hak besar yang wajib kita tunaikan. Nanti juga sama, hak Rasul minimal ada 10 hak besar yang wajib kita tunaikan. Nanti juga sama, hak sahabat minimal ada 10 hak sahabat yang wajib kita tunaikan. Baik, maka pada kesempatan muqaddimah ini saya akan menyebutkan 10 hak tersebut. Nanti kita dalam perjalanannya esok hari kita sebutkan syarahnya satu persatu. Baik. Yang pertama. Hak yang pertama. An yu'badallahu wa la yushraka bihi syai'a. Sudah tadi. An yu'badallah,
Hak Allah yang paling pertama, yang tertinggi, agar Allah diibadahi, disembah, dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Baik dari syirik besar atau syirik kecil. Betul-betul pusatan, ya, fokus kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi kita menghambakan diri, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, an yuta'a fala yu'sa. Hak yang kedua, an yuta'a fala yu'sa. Agar Allah ditaati dan tidak didurhaka, tidak dimaksiati. Sami'na wa ata'na. Yuta'a fala yu'sa. Agar Allah ditaati, tidak dimaksiati. Itu hak Allah. Yang ketiga, ayyudhkara fala yunsa. Agar Allah senantiasa diingat, fala yunsa, maka jangan dilupakan. Dzikrullah azza wa jalla, agar Allah senantiasa apa? Diingat. Allah suka sangat kalau kita mengingat Allah. Nanti kita jelaskan ya. An yudhkara fala yunsa, agar Allah diingat, jangan sampai dilupakan. Yang keberapa? Yang keempat, an yushkara fala yukfar. Untuk Allah disyukuri, agar Allah disyukuri dan tidak dikufuri. Agar Allah disyukuri segala nikmatnya, segala keutamaannya, kesempurnaannya, fala yukfar, maka tidak dikufuri. In syakartum la'azidannakum. Yang keberapa? Yang kelima, an yuta'a rasulah. An yuta'a rasulah, agar ditaati rasulnya, utusannya. Itu hak Allah. Wa may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Hak Allah agar ditaati rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima atau yang keenam, alla yu'badallahu illa bi syari'atihi. Hak Allah, alla yu'badallahu illa bi syari'atihi. Yaitu agar Allah tidak disembah kecuali dengan syariatnya. Allah tidak ingin disembah. Ya, Allah tidak ingin disembah dan tidak akan diterima sesembahan antum kalau tidak berdasarkan syariatnya. Syariat siapa? Allah. Ya. Naam. Allah perintahkan kita mengikuti. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha, kata Allah. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Yang keberapa? Yang ketujuh, an yunsara dinuh, agar ditolong agamanya. In tansurullaha yansurkum. Hak Allah agar ditolong agamanya. An yunsara dinuh, agar ditolong agamanya. Yang keberapa? Yang ke-8. Baik. An yuhibba awliya'ah wa yubghadha a'da'uh. Agar dicintai wali-walinya dan dimusuhi musuh-musuhnya. An yuhibba awliya'ah wa yubghadha a'da'uh. Agar dicintai wali-walinya, ya, dan dimusuhi musuh-musuhnya. Wajib kita mencintai wali Allah, itu hak Allah. Insyaallah, hati-hati antum. Dan jangan sampai antum mencintai musuh-musuh Allah lah. Musuh-musuh Allah kita benci, tidak boleh. Ada hati, ya, tidak boleh ada hati kepada mereka. Yang ke-9, ma'asyiral muslimin, an yasbira ala aqdari. Di antara hak Allah, kita bersabar dengan takdir-takdirnya. Kita bersabar dengan segala ketetapan dan takdir-takdirnya. Yang ke-10, antuniba ilaihi idza adnab.
antuniba ilaihi idza adnab. Agar engkau kembali ke jalan Allah bila engkau berdosa. Itu ya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Agar kita kembali ke jalan Allah kalau kita berdosa. Itu ma'asyal muslimin, hak 10 hak terbesar terkait dengan hak Allah. Coba diulangi pertama apa? Agar Allah disembah. Yang kedua, agar ditaati. Yang ketiga, agar diingat, jangan dilupakan. Yang keempat, disyukuri, jangan dikufuri. Yang kelima, agar ditaati Rasulnya. Yang keenam, agar disembah Allah sesuai dengan syariatnya. Yang kesembilan, yang ketujuh, agar ditolong agamanya. Hak Allah untuk ditolong agamanya. Kemudian dicintai wali-walinya dan dibenci musuh-musuhnya. Kemudian agar kita bersabar dengan segala ketetapan-ketetapan dan takdir-takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Yang kesembilan yaitu agar kita kembali ke jalan Allah ketika kita berdosa. Allahu Akbar. Itu akhi, jadikan karakter antum. Jadikan itu karakter kuat antum. Ya, tijah Rabbil Alamin, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan itu adalah perangai antum terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bila 10 perkara itu antum sempurnakan, insya Allah Allah akan menyempurnakan terus menyempurnakan hak-haknya atau kewajibannya yang Allah wajibkan atas dirinya untuk kita. Ya, insyaallah ma'asal muslimin, ini sebagai muqaddimah. Besok insyaallah kita akan lanjutkan. Ya, semoga kita selesaikan sampai tanggal kedatangan santri, tanggal 5 atau tanggal 6 ya. Naam. Dan kita semoga juga kita bisa menyelesaikan hak-hak Rasul. Sama, Rasul memiliki 10 hak terbesar. Ada 10 hak besar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mohon doanya, ini sekali lagi adalah salah satu program buku yang sedang akan ditulis ya. Itu Silsilatul Huquq namanya. Silsilah ensiklopedia hak. Ensiklopedia hak. Kenalilah hak Rabbmu, kenalilah hak nabimu, kenalilah hak agamamu, kenalilah hak yaitu istri-istrimu dan seterusnya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik, semoga kajian ini manfaat ya untuk mengisi kekosongan kita, dan teruskan. Kalau tidak ada kegiatan, ma'asyiral, duduklah bersama. Khairu jalisin, ya, khairu jalisin, sebaik-baik teman duduk Alkitab. Wallahi tidak ada sebaik-baik teman duduk kitab. Dia akan terus memberikan faedah. Ayo siapa Pak? Ya, bapak-bapak yang tidak bisa bahasa Arab, ya buku bahasa Indonesia. Antum yang sudah bisa bahasa Arab, masya Allah, yuk baca kita. Molor aja, maktabah dikunci terus. Subhanallah. Ayo baca kita. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi kitab kita waktu kita terkait dengan ilmu. Barakallahu fikum. Itu barangkali. Tafadhal, masih ada waktu 10 menit. Bila ingin ada yang ditanyakan. Supardi, ada yang bertanya di melalui YouTube. Belum. Ya. Ada yang tanya di sini? Silakan. Belum move on ya? Baik, barakallahu fikum. Kalau tidak ada, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma atina al-hikmah allati man utitaha faqad utiya khairan katsira. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighu bi jannatak wa min al-yaqini ma tuhminu bihi masa'ib ad-dunya. أصلح لنا اللهم في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا
ya arhamar rahimin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.